Oke, ini udah mulai ke hubungannya dengan anak muda ya Pak. Iya. Gimana sih caranya pendekatan biar sastra itu diminati oleh anak muda sesuai tema kali ini Pak? Mm-mm. Kalau lingkup yang paling kecil saya batasi di sekolah kita dulu ya. Oke. Karena saya menemukan dinamika fenomena yang luar biasa itu ya di Moklet itu. Jadi saya mengenalkan sastra pertama harus lewat apresiasi yang benar dulu. Ada tahapan kan apresiasi itu, mengenal dulu, habis mengenal memahami, kemudian menghargai, kemudian mencipta, dan kalau memungkinkan yang terakhir itu mendokumentasi dan mempublikasikan. Jadi saya nggak mungkin tiba-tiba nyuruh anak, ayo sekarang kamu nulis apa yang kamu paham, nggak bisa. Berarti anak dikira sudah memahami kan, kok Iya. tiba-tiba disuruh menulis gitu. Maka saya harus mengenalkan dulu gitu. Kebetulan ketika saya tanya, siapa di sini yang suka puisi? Yang angkat tangan cuma 5, dari anak 40 itu cuma 5. Siapa yang senang sastra? yang yang angkat tangan tidak sampai 10. Nah, berarti saya memang harus mengenalkan mereka lebih dulu. Dan pengenalannya tidak bisa secara tekstual, secara mainstream nggak bisa. Saya harus anti mainstream gitu kan. Akhirnya dulu kan teman-teman mungkin masih banyak yang ingat ya. Saya mengenalkan dengan membaca puisi dulu kan. Dan saya Oh kalau membaca di iya. kelas kan biasanya ekspresif gitu kan. Iya. Itu. Jadi saya mengenalkan dulu dan saya berikan contoh seperti ini loh puisi itu. Dan jenisnya puisi yang waktu itu yang saya kenalkan juga banyak macam-macam gitu. Nggak langsung puisi terkenal yang sulit-sulit. Biasanya saya mengenalkan puisi yang mudah dulu. Contoh yang paling mudah seperti ini. Eh, kalau kau tahu cinta, untuk apa seliling ganja misalnya. Nah, cukup 2 baris saja gitu kan. Nah, tapi anak-anak sudah langsung paham bahwa puisi ternyata nggak sesulit yang dibayangkan, nggak serumit yang selama ini kata orang itu. Nah, dari proses itu nanti berlanjut saya mengenalkan buku-buku bukunya dulu gitu. Dulu kan koleksi sekolah kita kan terbatas ya. Iya. Akhirnya saya akhirnya bawa sendiri kan. Jadi saya bawa dari rumah satu tas penuh itu buku-buku koleksi pribadi. Akhirnya saya bawa ke sekolah itu. Sudah nak ini silakan diambil terserah mau pilih yang mana gitu. Sudah setelah itu saya tinggal biar mereka menikmati dulu gitu. Itu proses apresiasi yang awal supaya mereka punya minat eh, yang besar kepada sastra gitu. Jadi mereka tidak saya bebani dulu, tidak saya takut-takuti dulu, tapi saya bebaskan untuk mengenal. Baru mereka nanti setelah itu saya minta memahami. Nah, apa sih sastra itu? Mengapa bentuknya kok seperti ini gitu? Nah, akhirnya mereka mulai memahami. Terus setelah itu mereka saya minta keluar. Coba sih kamu keluar ke lapangan itu ya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, kamu tulis terserah. 1 baris boleh, 2 baris boleh, sebebasnya gitu kan. Nah, ketika anak disuruh keluar itu waktu itu seneng kan karena selama ini mungkin waktu itu zaman zaman tahun 2000-an kan jarang keluar anak-anak itu. Akhirnya Iya. saya suruh keluar menulis apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat itu. Dan di situ saya menemukan ya Allah ternyata anak-anak itu kalau diberi kesempatan seperti itu ternyata luar biasa. Akhirnya beberapa karya saya pilih untuk saya suruh baca di depan. Dan itu ternyata ya luar biasa juga anak itu. Selain karyanya bagus, waktu mereka mengekspresikan di depan kelas itu juga berani banget itu kan. Sampai jatuh-jatuh gitu kan karyanya seperti seorang penyair itu. Nah, begitu Iya. Mbak Susi, cara saya meningkatkan minat sastra kepada anak-anak itu. Oke. Saya dulu juga ingat sih Pak, ada teman saya sampai nangis gitu baca itu. Iya. Eh, Oke Pak, kalau misalkan tadi karyanya dari prosesnya pembuatan udah kita tahu kan, misalkan dari suruh keluar dulu merasakan. Nah, misalkan mereka ingin mempromosikan media awal itu apa sih Pak yang cocok? Misalkan nih, hmm, seperti Pak Nur tadi bilang ada komunitas gitu. Kira-kira Pak Nur ada saran nggak buat teman-teman jika misalkan ada yang ingin menyalurkan Iya, sebuah sebenarnya karya? Mas, sebenarnya sastra kan tidak bisa cepat ya Mbak Susi karena pengalaman dari sastrawan besar ketika mereka membuat karya itu kan prosesnya panjang. Saya tidak mau mengabaikan itu di depan anak-anak gitu.
Jadi mereka harus paham juga bahwa sastra itu bukan karya instan, bukan produk yang tiba-tiba jadi kemudian dipublikasikan, tidak. Jadi mereka harus kenal bahwa sastra itu karya yang melalui proses yang panjang gitu. Sastra besar itu membuat karya menjadi sebuah karya yang hebat itu melalui proses yang panjang. Jadi akhirnya anak-anak tidak bisa langsung saya suruh ngarang terus kemudian dibukukan, tidak. Saya salurkan lagi ke media yang lain dulu gitu. Jadi selain belajar berekspresi, belajar menuangkan isi hati, mereka saya minta menyalurkan ke medan yang lain gitu. Misalnya ke pementasan, kemudian ke lomba itu. Nah, dulu kan Telkom kan uh, sering kan lomba-lomba yang menguatkan sastra itu di bulan bahasa itu. Nah Iya itu. kan? Jadi nah Ya, itu ya. jadi bagaimana saya sama teman-teman dulu ya menggagas kegiatan yang itu fokus di dunia bahasa khususnya sastra itu. Maka bulan bahasa menjadi momentum eh, kegiatan yang bisa mengekspresikan semua hal yang terkait dengan sastra. Nah, setelah itu nanti baru setelah ada pengenalan di kelas, ada ekspresi di luar kelas, ada kompetisi baik di sekolah maupun di luar sekolah gitu kan. Setelah melalui proses panjang, nah baru mereka nanti harus siap bila karya mereka nanti harus dipublikasikan. Publikasi yang dulu kan tidak senyaman sekarang ya, tidak segampang sekarang ya. Sekarang di internet kan sudah langsung bisa di Oh apa iya. kalau sekarang kenalnya yang dikenal dengan sastra cyber itu kan. Nah, kalau dulu kan cukup mading saja kan, jadi dikenalkan di mading. Nah, setelah itu nanti saya kumpulkan kemudian saya jadikan kumpulan karya sastranya anak-anak itu. Nah itu cara media yang sepertinya perlu diproses ya kepada anak-anak itu, yang tentunya dulu dengan sekarang perbedaannya sangat sangat jauh ya. Sekarang lebih mudah membuat medianya itu. Kalau Beberapa misalkan, karya, ya, oh ya silahkan Pak dilanjutkan dulu. beberapa karya sudah banyak yang dibukukan. Teman-teman guru bahasa Indonesia di Telkom itu sudah banyak yang membukukan karya-karya anak-anak itu. Tentunya sebagian ya di diposting di media sosial mereka masing-masing itu. Hmm. So, sekarang jadi saya kepikiran nih Pak, berarti kalau misalkan tadi ada sastra cyber ya Pak, kalau nggak salah. Mm-mm. Berarti itu ada campuran teknologi dong di situ Pak. Iya betul. Benar-benar. Karena karena sastra sudah semakin dikenal, sastra sudah semakin dekat ya, sastra semakin meruang di wacana-wacana publik dan di media-media yang lebih luas, media massa maupun media sosial. Dulu koran kan sedikit yang menampung karya sastra itu. Pengalaman saya memasukkan karya anak-anak itu cuma di Surabaya Post saja dulu itu. Koran yang berani menampung karya pemula itu hanya Surabaya Post dulu itu. Yang lain sangat selektif karena hanya diprioritaskan pada sastrawan yang kelasnya sudah menengah ke atas gitu. Tapi untuk pemula-pemula jarang sekali. Tapi alhamdulillah saya menemukan Surabaya Post itu dulu yang siap menampung karya-karya teman-teman itu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak ya. Yang konsisten ya Jawa Post, Kompas, Republika, kemudian media itu masih konsisten. Nah, lebih dari itu mereka bisa menyalurkan ke media sosial itu. Cuma bedanya kalau media massa kan ada seleksi ya. Iya betul. Kelemahannya kalau media sosial itu kelemahannya kan tidak ada seleksi. Jadi karya apapun, Bebas karya banget. apapun bebas betul bisa dibuat jelek. Maaf ya, mungkin kalau kategori jelek itu atau kurang lah, kurang diksinya, kurang Iya. majasnya, kurang persamaan bunyinya. Itu nggak jadi masalah karena mereka tidak ada yang mengoreksi, sehingga bisa langsung dimuat di media sosial dan masing-masing orang punya ini ya kumpulannya sendiri-sendiri di sastra cyber itu. Jadi saya penasaran Pak, kalau misalkan secara subjektif nih Pak, berarti penilaian dari
sastra yang bagus atau enggak itu berarti tersubjektif gitu ya Pak ya? Menurut saya bagus, Hmm, menurut Pak Nur belum tentu bagus, itu benar nggak? bisa, tapi tetap objektivitas ada. Jadi Oh, sastra itu karena karya pribadi, karya perenungan, hasil perenungan dan itu ada muatan imajinasi, itu memang subjektivitas tidak bisa ditolak. Tapi objektivitas tetap gitu. Contoh ya, contoh misalnya mengapa ketika ada bencana di televisi misalnya, mengapa yang diambil kok lagu-lagunya penyanyi tertentu gitu. Kalau tidak lagunya Ebit, lagunya Iwan Fals misalnya, oh iya. lagunya ya kan Beatles misalnya, itu lagu-lagu yang dikhususkan untuk menguatkan visualisasi yang ada di media elektronik ya. Jadi kan nggak sembarangan sebuah lagu itu tiba-tiba diambil untuk mengimbangi atau untuk mengiringi sebuah tayangan tentang bencana alam gitu. Ya kan? Nah, di sini Iya sih. kita mau nggak mau harus harus membuka diri secara jujur bahwa tulis lirik-liriknya Ebit GAD itu sepertinya lebih dalam, lebih bermakna, lebih lebih menyentuh gitu kan, dibanding mungkin lirik-lirik lagu yang lain gitu. Sehingga ada Kok beberapa penyair, ada beberapa lagu-lagu eh, musisi ternama ya, itu mampu menyentuh wilayah-wilayah yang itu kaitannya dengan perasaan. Kalau berbicara cinta misalnya gitu lagunya siapa gitu kan. Nah, cinta itu sangat menurut saya ya Pak, membuat imajinasi orang itu eh, gimana ya, terbuka. Dulu kalau saya lagi suka orang itu sampai nulis aja betah Pak. Entah ya itu bener apa tidak saya tidak tahu. Cuman kalau lagi jatuh cinta itu kayak ya gitulah Pak, imajinasinya tuh iya, luas banget. betul. Dan itu memang tidak bisa ditolak. Makanya kalau kamu ingin nulis kan ada pemilihan seperti ini. Kalau kamu ingin puisimu bagus, maka jatuh cintalah kan gitu. Oh Atau iya. sebaliknya. Atau sebaliknya biasanya orang yang jatuh cinta itu tulisannya biasanya bisa lebih lebih dalam, bisa menyentuh kan begitu. Karena dia melibatkan hati ya, hati Hmm. perasaan itu dalam tulisan gitu. Orang-orang yang tidak, maaf ya, yang tidak punya perasaan, tidak punya hati itu sulit menulis kata-kata yang menyentuh itu. Karena tulisannya bagus, yang sampai ke hati harusnya memang ditulis dari hati, begitu. Ya. Termasuk patah hati ya Pak. Betul sekali. Ini ulil ini ya. Pak, kita boleh ya jawabin pertanyaan dari teman-teman Oh, netizen. Wah, ini betul, ada Mas silakan. Gibran. Pertanyaannya lumayan ini menyentil. Pak, tanya dong, selama sekolah mengapa nilai mapel bahasa Indonesia rata-rata di bawah nilai mapel bahasa asing atau Inggris? Iya. Hmm. Bahasa, apalagi sastra, itu tidak bisa, 100% logika itu tidak bisa. Hmm. Bahasa itu persoalan bahasa dan sastra lebih khusus. Itu sebagian itu wilayah-wilayah perasaan, wilayah hati, wilayah emosi. Jadi bukan melulu wilayah kepala gitu. Kalau bahasa iya memang. Tapi ketika bahasa bagian dari sastra itu sudah masuk wilayah eh, perasaan, wilayah emosi, wilayah hati. Makanya ada orang yang kecerdasannya eh, ada yang cerdas matematika atau numerasi, ada cerdas kinesik, ada kecerdasan fisik, dan ada kecerdasan bahasa gitu. Makanya ini tidak bisa diterima ketika bahasa yang itu pada dasarnya tidak semua lewat logika, separuhnya itu adalah wilayah-wilayah perasaan atau wilayah emosi. Itu dijadikan soal gitu loh. Kesalahan menurut saya ya, kesalahan selama ini itu seperti ujian nasional, ujian-ujian semester, ujian harian itu. Selama menjadikan materi bahasa itu sebagai soal yang mempertanyakan logika, itu sebuah kesalahan. Nah, ini yang ujian-ujian kita selama ini seperti itu. Karena terlalu dipaksakan, akhirnya soalnya jadi kurang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi anak akhirnya bingung kan. Ini jawabnya gimana ini?
Ini wilayah rasa, tapi kok disuruh diterjemahkan, ditafsirkan secara logika gitu. Oh Sehingga iya akhirnya benar. anak bingung menjawab pada pilihan yang mana yang tepat itu. Kita disuruh ngikuti eh, interpretasinya penulis soal kan. Padahal penulis soal pun juga kadang-kadang juga tidak paham. Saya sebenarnya mau menguji apa gitu. Inilah yang menjadi alasan mengapa ujian bahasa Indonesia nilainya tidak bisa maksimal.